Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Nah, langsung aja deh Sobat Amel ya. Untuk aku ulas tanaman ini yang masih sejenis lidah mertua atau sansevieria. Salah satu tanaman hias indoors yang saat ini banyak diminati masyarakat adalah lidah mertua. Tanaman dengan nama lain sansevieria ini mempunyai daun sekaligus batang yang panjang dan tebal. Tanaman hias ini umumnya berwarna dominan hijau dengan bercak putih. Namun ada juga yang berwarna lain. Salah satunya adalah Sansevieria pagoda seperti yang Sobat Mami lihat ini. Sansevieria pagoda mempunyai nama latin Sansevieria trifasciata. Penamaan pagoda ini tidak lain karena bentuk daunnya yang tumbuh memanjang vertikal dan bertumpuk-tumpuk layaknya kuil pagoda. Nah, untuk sahabat Mamel yang ingin menambahkan Sansevieria trifasciata pagoda ke dalam koleksinya, simak ulasan aku di bawah ini terlebih dulu ya. Untuk ciri bentuk dan warnanya, Sansevieria merupakan tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Oleh karena itu, tanaman ini memiliki akar serabut berwarna putih. Pertumbuhan tanaman ini akan semakin banyak seiring dengan pertumbuhan tanaman yang sehat dan baik. Pada semua jenis tanaman lidah mertua, batangnya akan menjadi rizoma. Organ tanaman ini biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis. Selain itu, rizoma juga akan digunakan untuk pengembangbiakan. Rizoma tumbuh menjalar ke permukaan tanah serta bagian ujung yang berupa jaringan meristem akan terus memanjang. Tanaman lidah mertua memiliki daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari pelepah dan helaian daun saja. Selain itu, daun Sansevieria juga terkenal dengan bentuknya yang tebal dan kandungan air yang melimpah, sehingga bisa tahan meskipun tidak sering disiram. Daun Sansevieria pagoda berwarna hijau muda dengan garis berwarna kuning di bagian luarnya. Menariknya lagi, Sansevieria trifasciata mempunyai daun berkelompok yang membuatnya terlihat seperti pagoda. Inilah yang membuat varietas ini banyak dimiliki meski harganya terbilang murah. Dan ada dua cara yang bisa sahabat Mamel gunakan untuk membudidayakan tanaman hias lidah mertua, yakni dengan tunas atau juga dengan stek daun. Untuk sahabat Mamel yang memutuskan merawat tanaman ini, ketahui juga cara merawatnya agar tanaman hias lidah mertua indoors ini bisa tumbuh optimal dan sehat. Oke, untuk hari ini juga aku akan perlihatkan untuk pengembangbiakannya dengan cara memotong langsung pada akarnya atau rizomanya. Nah, berikut tanamannya yang akan aku perbanyak. Oke, aku siapkan dulu nampannya untuk aku buka medianya, jadi tidak berantakan nih. Nah, ini aku copot dulu medianya ya. Mudah sekali karena memang menggunakan media yang kering ya. Nah, di sini sudah terlihat anakan dari Sansevierianya ada 2 ya, sahabat Mamel. Nanti kita akan potong. Jadi kita nanti bisa dapat 3 pot berikut dengan induknya. Ini untuk media kita kurangi dulu ya. Kita bersihkan dulu dari akar-akarnya biar terlihat tepat nanti saat pemotongan. Oke, kita ambil dulu alat pemotongnya. Bisa menggunakan alat potong pisau atau gunting yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita potong untuk anakan yang pertama. Nah, sudah terdapat akar-akar serabutnya. Oke, ini kita taruh dulu yang satu ya. Ini sehat untuk anakannya. Yang kedua, ini kita potong lagi ya. Kita bersihkan dulu untuk medianya, kemudian kita potong kembali. Nah, ini untuk anakan yang kedua kita sudah dapat ya. Selanjutnya kita siapkan untuk media tanamnya. Setelah selesai proses pemotongannya, kemudian kita berikan dulu antrakol. Ini untuk pencegahan terhadap kebusukan akar dan untuk merangsang pertumbuhan akar. Ini kita kasih dulu di bagian bekas-bekas tadi pemotongannya ya. Kita oleskan saja. Ini bisa seperti ini aja atau sahabat Mamel bisa membuatnya menjadi pasta. Kemudian dioleskan ke semua bagian bekas luka ya.
Dalam merawat tanaman hias, hal yang penting harus diperhatikan adalah penggunaan media tanam. Begitupun halnya dengan merawat tanaman sansevieria ini. Nah, yang pertama itu media tanam. Bisa sahabat mamel gunakan itu pakis, pasir malang, sekam bakar, dan sekam padi mentah yang sudah difermentasi. Nah, untuk pencampurannya bisa 1:1. Misal 1 bagian pakis, 1 lagi bagian pasir malang, dan 1 bagian sekam bakar. Nah, bisa juga ditambahkan dengan sekam mentah yang sudah difermentasi kemudian dicampurkan dalam 1 pot dan bisa digunakan sebagai media tanam yang poros dan sangat baik untuk tanaman jenis sansevieria ini. Kedua, penggunaan pot. Nah, untuk penggunaan pot pastikan untuk menyesuaikan dengan ukuran tanamannya, jadi tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nah, untuk potnya juga pastikan memiliki lubang drainase yang baik, tidak terhalang oleh benda apapun, agar nanti pada saat penyiraman air dapat keluar dengan sempurna. Nah, ini aku mulai menanam ya. Untuk yang indukannya kita tanam kembali di pot yang awal, dan 2 pot lagi untuk anakan yang sudah kita pisahkan tadi. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam perawatan tanaman ini yaitu penyiraman. Tanaman lidah mertua ini tidak perlu terlalu sering dalam penyiramannya ya. Jadi sahabat mamel hanya perlu menyiram ketika media tanamnya mulai terlihat mengering untuk memaksimalkan penyerapan udaranya. Nah, itu sebab juga sahabat mamel bisa menggunakan media pasir atau pasir malang dalam pencampuran medianya untuk membuat drainase yang baik agar air yang kita berikan pada saat penyiraman itu lebih mudah untuk turun ke bawah ya. Nah, setelah proses penanaman ini selesai, nanti kita akan lakukan penyiraman untuk awal setelah penanaman ya. Oke, lanjut, ini kita lakukan penyiraman ke semua media tanam ya, agar basah semua dan memadatkan media tanam, memberikan jalan akar juga agar tumbuh baik ke bawah. Membersihkan pot juga dari sisa-sisa media yang tertempel tadi setelah penanaman, dan memastikan lubang drainase berfungsi untuk mengeluarkan air setelah penyiraman. Nah, ini sudah selesai dan kita lakukan yang sama dengan 2 pot anakannya ya. Oke, hal yang keempat dalam merawatnya yaitu pemupukan. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, sahabat mamel bisa memberikan pupuk NPK 10-10-10 yang sudah dicairkan ya sahabat mamel. Untuk frekuensi pemupukannya bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Hal yang kelima adalah membersihkan dari gulma atau rumput liar. Meskipun memang hanya kemungkinan kecil gulma bisa tumbuh saat tanaman lidah mertua ini diletakkan dalam ruangan, namun akan lebih baik agar bisa sahabat mamel bersihkan pot dan tanah yang digunakan untuk menanam lidah mertua dari rumput liar yang tumbuh ya. Oke sahabat mamel, ini sudah selesai untuk proses penanaman dan penyiraman. Tinggal kita lakukan peletakan ya. Oke, nah ini untuk peletakan ya yang menjadi hal keenam dalam merawat tanaman lidah mertua atau sansevieria pagoda ini, yaitu untuk meletakkannya sahabat mamel tinggal menyesuaikan. Jika untuk tanaman indoors ya, meletakkannya baik di dekat jendela ya sahabat mamel, jadi dia tetap bisa melakukan fotosintesis. Atau sahabat mamel nanti sesekali bisa mengeluarkan tanaman ini di pagi hari ya, biarkan tanaman ini mendapatkan sinar matahari dulu selama 2 jam ya kurang lebih. Nah, selanjutnya sahabat mamel bisa masukkan kembali tanamannya. Nah, ini bisa dilakukan secara rutin 2 hari sekali. Dan tetap menjaga media tanam dalam kondisi tidak terlalu basah ya. Oke sahabat mamel, selesai ya ulasan aku hari ini tentang merawat dan perbanyakan tanaman sansevieria pagoda atau sansevieria trifasciata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat mamel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.